banyak tidur. Afala akunu abdan syakura. Orang yang banyak syukur jumlahnya nggak banyak. Karena itu mereka jadi pilihan Allah, diangkat jadi wali Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku bersyukur. Batu kerikil banyak, batu berlian ya sedikit, karena itu mahal harganya. Ingin menjadi mahal, nilainya di sisi Allah besar, qiyamul lail di malam hari. Karena sedikit yang qiyamul lail di malam hari. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang pilihan Allah itu zikirnya malam hari banyak istighfar. Karena itu kalau malam hari banyak baca Quran dan banyak beristighfar di malam hari. Penting sekali itu. Nabi itu pernah ditegur oleh Allah. Tegurannya Nabi itu bukan karena malas ibadah. Nabi ditegur bukan karena malas ibadah, tapi Nabi ditegur karena terlalu panjang ibadahnya. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha wa Nabi Muhammad, aku ini menurun Quran kepada kamu, bukan kamu itu untuk menjadi orang celaka. Kenapa Nabi ditegur? Ada riwayat Nabi itu kalau dia mulai panjang sekali dengan kaki satu. Kalau Pak capek kakinya yang satu. Terus begitu karena panjang sehingga dikatakan toha, ada yang menyatakan toh. Gak dapat al-aud. Wahai Muhammad, taruh kaki kamu ada di bumi. Jangan model begitu. Ditegur oleh Allah karena terlalu banyak ibadah sampai kaki Nabi bengkak, saudara. Kenapa? Karena terlalu panjang dia mulainya. Kalau ente keselio sepak bola, futsal keselio, bengkak. Kalau Nabi tidak, karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pantas menjadi orang yang terhebat. Masya Allah. Karena itu bagi mereka para awliya Allah, malam hari itu adalah saat-saat yang paling nikmat. Kenapa? Dikala sudah lenyap, nyenyak, lelap manusia tidur, dia bangun mesra dengan Tuhannya. Nggak ada ganggu lagi, mesra dengan Tuhan. Bukan menikmati film, bukan menikmati kartu, tapi menikmati munajat dan berhubungan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau sudah begitu, tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada itu, saudara. Saya mau tanya, kalau duduk dengan pacar lupa berjam-jam, kalau duduk dengan istri yang cantik lupa berjam-jam, begitu juga istri yang cantik duduk dengan laki-laki yang tampan yang cintai lupa berjam-jam. Orang bisnis kalau duduk ngitung duit lupa berjam-jam. Wih, insya Allah ngantuk, kasih kopi campur jahe, kalau perlu campur mercon, saudara. Ngitung duit lupa berjam-jam. Tapi mereka bukan duit yang menjadi keuntungannya, bukan mesra dengan makhluk, mesra dengan Tuhannya. Dan dia berpikir pahala yang besar, derajat yang tinggi di sisi Tuhan, di sisi Tuhannya. Sehingga mereka menyatakan, laukana ahlul jannah yajiduna ladzata mithal ma najidu fi jawfil lail lakanu fi 'aisyin thayyib. Kalau seandainya di surga tadi itu ia mendapatkan kenikmatan seperti yang kami dapati kenikmatan di tengah malam, benar-benar yang di surga itu adalah kenikmatannya yang luar biasa. Kalau hanya sekedar buah-buahan surga, minuman surga, bidadari surga, pemandangan surga,
yang mulai kami lebih nikmat. Tapi kalau memang kenikmatannya seperti itu atau lebih daripada itu, yaitu bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Nggak tertarik dengan surga karena bidadarinya, karena buah-buahannya, karena minumannya. Tertarik masuk surga karena ingin semakin dekat dengan Tuhannya, karena dia merasakan kenikmatan kedekatan dalam ibadah kepada Tuhannya di atas dunia. Bisa nggak kira-kira kita seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Saya mau tanya, yang masuk istana presiden atau istana raja macam-macam. Ada semut yang masuk istana, yang dicari apakah presiden? Enggak, makanan, gula. Semut. Ada tikus masuk istana, yang dicari apa? Ya makanan atau sampah yang dicari. Tapi kalau orang yang waras masuk istana presiden, bukan karena melihat bangunan, bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi ingin bertemu dengan presiden, ingin bertemu dengan raja. Itulah hebat. Yang masuk surga macam-macam. Ada yang nggak ingin minum di surga, ya semut ini. Kepingin tidak dari surga, ya tikus. Kelasnya kelas rendahan. Pingin bertemu dengan Tuhannya, wah hebat. Ya inilah bedanya saudara, orang yang masuk surga, tingkatannya, derajatnya. Mereka semuanya adalah bukan tertarik dengan isi surga, tapi tertarik ingin semakin dekat dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang nadhirah ila rabbiya nadhirah, wajah-wajah yang terang benderang karena berhadapan dengan Tuhannya. Allahumma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala." 3 suara yang Allah mencintainya. 3 suara yang Allah mencintainya. Siapa? Biduan, artis. Hati. Pertama, sautud dik, suara kokohan ayam. Kenapa? Dikatakan idza sami'tum nida adiyaka fas'alullah al-afiyah fa innaha taral malaikah. Kalau kamu tadi itu mendengarkan ayam berkokok, maka minta kepada Allah keselamatan. Karena ayam itu tidak berkokok kecuali setelah melihat malaikat. Karena memang mata ayam tadi itu bisa tembus dengan sinar 80 kali pandangan manusia. Ultraviolet itu, kalau kita ada ultraviolet kita nggak kuat, mata kita tertutup. Tapi kalau ayam 80 kali itu mata manusia. Wa idza sami'tum sahihul himar fasta'id billahi fasta'id, wa idza sami'ta syahidul himar fasta'id billahi minasyaitonir rajim fa innahu yarad syaitan. Kalau kamu itu mendengarkan suara cerita keledai, maka mintalah berlindung daripada Allah daripada setan, karena keledai itu menjerit ketika melihat setan. Kalau kita dekat sama himar menjerit, jangan-jangan kita setannya itu. Masya Allah. Pertama, suara kokohan ayam. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Tentunya dengan ikhlas dan khusyuk. Karena itu semakin banyak baca Al-Quran, semakin dicintai oleh Allah. Kenapa? Itu suara yang paling dicintai oleh Allah. Saya mau tanya, banyak hajat nggak sampean? Ingin terselesaikan hajatnya? Yang punya utang, yang punya urusan, yang dalam kesulitan, jangan doanya aja ditetek. Ya Allah, rezekinya mudah-mudahan lancar. Mari kita tulis.
Bukan begitu. Kata Nabi SAW, man syaghalahu dzikri. Hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati u'tihi afdhala ma a'taitu sa'ilin. Siapa orang yang dia tersibukkan dengan berzikir kepada aku dan membaca kitabku, itu Al-Quran, maka aku akan memberikan kepada dia paling afdolnya kepada orang yang memohon kepada aku. Doanya nggak usah panjang-panjang, baca Qurannya yang panjang, zikirnya panjang, zikirnya 3 kali. La ilaha illallah, panjang lebar. Ente nggak pakai doa, asal selalu baca Quran, insya Allah lancar semua urusan. Ente nggak pakai banyak doa, walaupun kadang-kadang nggak doa, nggak ada kesempatan banyak zikir, insya Allah semua urusan lancar. Istiqomahnya ditingkatkan, insya Allah akan membuat lancar, saudara. Jika suara dicintai Allah, suara kokok ayam. Kedua adalah suara apa? Orang baca Quran. Yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang selalu beristighfar di malam hari. Malam hari dia menangis, ya Allah, ampuni dosaku, dia ingat kesalahan kepada Tuhannya. Termasuk 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan arsy Allah. Nggak ada naungan pohon, nggak ada. Naungan bangunan nggak ada di hari kiamat. Yang ada naungan arsy Allah. Siapa yang mendapatkan naungan arsy Allah? Semua orang kalang kabut, kepanasan di mahsyar, tapi orang ini dalam keadaan tenang. Siapa di antaranya? Di antaranya malam hari orang itu berdiri, bangun, kemudian dia mengingat dosanya, melelehkan air mata sambil membaca istighfar. Astagfirullah. Masya Allah. Ente kalau kalian kehilangan duit baru nangis. Kalau udah ada yang mati keluarganya atau dapat musibah baru nangis. Nangis karena dosa, itu yang mahal. Nangis karena banyak salah kepada Tuhannya, itu yang hebat. Bukan nangis karena kejepit, bukan nangis karena ada masalah, saudara. Masya Allah. Qala Sufyan Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan Tsauri rahimahullah taala, inna Allah taala khalaqa ri'an tahubbu waqtal ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jabbar. Sufyan Tsauri, seorang tabi'in yang luar biasa ilmunya, beliau berkata, sesungguhnya Allah menciptakan satu angin batin, bukan angin dohir. Angin dohir yang ini sekarang. Angin batin. Angin batin tadi itu untuk yang batin. Akan dihembuskan angin batin di tengah malam, di waktu sahar, waktu sepertiga malam akhir. Itu angin akan membawa zikir-zikir dan istighfar orang-orang yang bangun saat itu, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin yang kencang itu membawa zikir istighfarnya orang itu semuanya ibarat debu-debu dibawa nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Lah kalau yang di bawah ngoroknya ente, nyanyinya ente, kamu bisa bayangkan. Karena itu di saat itu jadikan yang kamu kirimkan kepada Tuhan kamu, zikirnya kamu, bacaan Quran kamu, istighfarnya kamu, ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala aidan idza kana awwalul lail yunadi munadin min tahtil arsh ala liyakumil abidun fayaqumuna yusalluna masyaallah. Kata Sufyan Tsauri, jika awal malam setelah salat isya, maka ada pengumuman kumandang di bawah arsy, liyakumil abidun, orang yang beribadah bangun. Malam itu dimulai dari maghrib,
terbenamnya matahari. Yang abidun, orang-orang ibadah, ayo bangun, bangun, bangun. Fayugumun, mereka bangun, baca roti, baca itu, yusallun, sholat, awabin, dan lainnya, Masya Allah. Hebat itu orang. Berarti dia tercatat orang ahli ibadah. Tsumma yunadi munadin fi syatrillah, di tengah malam ada kumandang lagi. Maghrib sampai subuh dibagi dua. Itu tengah malam. Liyakum al-ghanitun, hendaknya bangun orang-orang yang ahli ibadah lebih tinggi. Ada abidun ibadah biasa, ghanitun ibadah yang lebih tinggi lagi. Hah? Ini kelas bulu, ini kelas apa? Kelas apa itu? Kelas teri, mungkin kelas apa nih? Kelas paus nanti. Ya. Bangun. Ada yang menyambut, wayagumun yusallun ila-sahar. Ya, dia akhirnya dia mulai bangun, istighfar, baca Quran. Wa idza kana sahar, kalau di akhir malam, sepertiga malam, ada seruan lagi, yunadi munadin, ala liyakum al-mustaghfirun, orang yang ada istighfar, bangun. Wayagumun istighfirun, mereka bangun dan istighfar. Tapi kalau sudah tidak tolak al-fajr, kalau sudah terbit matahari, maka seruannya nada munadin, maka diserukan liyakum al-ghafilun, ayo yang lupa kepada Allah bangun sekarang. Wa yaqumun min furushihim kal mauta nusiru bi kuburihim, maka dia bangun dari kuburannya seperti mayit-mayit bangun daripada kuburannya. Dia bangun daripada tidurnya, dari tempat tidurnya seperti mayit bangun daripada kuburannya. Artinya kamu harus qiyamul lail, kamu harus menjadi orang beribadah di awal malam hari kamu. Karena itu diatur. Sekarang kamu ini termasuk dalam golongan ibadah al-abidun, karena awal malam ini. Nanti di tengah malam bangun lagi, tidur, setelah itu tengah malam bangun lagi, maka kamu akan menjadi qanitun, orang yang banyak ibadah. Kalau tidur lagi nggak apa-apa, sepertiga malam bangun lagi, banyak istighfar. Jangan nunggu subuh baru bangun, golongan orang lupa. Walaupun sholat subuh termasuk tercatat di sisi Allah jadi orang yang lupa. Pernah diceritakan, ada satu hadis gini, orang kalau itu bangunnya tunggu subuh, maka sesungguhnya setan sudah kencing ada di telinganya. Fa inna syaitan yaqulu fi udhunihi. Jadi di tubuh manusia itu ada tempat tidurnya setan, saudara. Pertama khaysum, tempat tidurnya ada di khaysum, ada di rongga hidung. Karena itu dianjurkan kalau bangun malam hari ambil air, sedot, hilang antunya, hilang antunya. Yang jadi toiletnya setan telinga. Karena itu kalau ada orang tidur di malam hari, sampai subuh itu telinganya dikencingi sama setan, WC-nya setan. Karena itu senang dengar nyanyi biasanya, senang dengar musik orang begitu. Kenapa? WC-nya setan. Pernah di Hadramaut di Masjid Al-Alawi ada seorang majdum, wali majdum. Melihat ada satu orang tidur nggak bangun-bangun sampai mendekati subuh. Dikencingi, Pak. Dikencingi, cor. Mungkin di masjid atau terasnya masjid gitu ya. Cor, bangun dia. Apa maksudnya kamu marah dia tadi? Orang dikencingi. Kalau kencingnya setan, buat kamu tidak bangun malam. Tapi kencingnya anak, buat kamu bangun malam kata dia. Tapi jangan melakukan itu ya. Itu masjid itu kalau kamu kempein sama orang. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang selamat insyaallah. Dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail, dijauhkan daripada penyakit malas insyaallah. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya.
Bagi yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Bagi yang hamil insyaallah melahirkan dengan selamat. Anak yang dilahirkan seluruh anak kita jadi orang yang anak-anak yang saleh. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Ala dini yang salihah.